Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali ya dengan pembelajaran fisika kelas 11 bersama saya Atika Rahmawati. Untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Pada materi ini, untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi serta gelombang cahaya dalam teknologi, dan juga melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaannya. Berkenaan dengan bunyi dan cahaya sudah kita pelajari saat kelas 8 SMP ya, tentang cahaya dan bunyi. Seperti yang kita tahu, bunyi itu timbul karena ada sumber bunyi. Banyak sekali kita jumpai sumber bunyi di sekitar kita. Kita berbicara, itu merupakan sumber bunyi. Terkait dengan bunyi, ada yang namanya intensitas bunyi. Intensitas bunyi merupakan daya persatuan luas yang datang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang bunyi. Seperti yang kita tahu bahwa bunyi merupakan gelombang longitudinal ya. Gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Besarnya intensitas bunyi I sama dengan P per A. P itu daya, A adalah luas sebaran bunyi. Ini luas sebaran bunyi diibaratkan seperti permukaan bola. Sehingga I sama dengan P per 4pi R kuadrat. R itu adalah jari-jari atau jarak. Apabila terdapat beberapa sumber bunyi, maka intensitas totalnya adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ada intensitas, ada taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma antara perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. TI, taraf intensitas, satuannya adalah dB atau desibel, sama dengan 10 log I per I0. I itu adalah intensitas sumber bunyi, I0 itu adalah intensitas ambang batas pendengaran. Besarnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jika di sekitar kita terdapat N buah sumber bunyi, maka besarnya taraf intensitas total adalah sama dengan TI ditambah 10 log N. N adalah jumlah sumber bunyinya. Jika taraf intensitas pada jarak R1 itu besarnya TI1, maka besarnya taraf intensitas pada suatu titik yang berjarak R2 dari sumber bunyi adalah TI2 sama dengan TI1 dikurangi 20 log R2 per R1. R2 itu jarak dari sumber kedua, R1 itu adalah jarak dari sumber pertama. Oke. Ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi mengenai sumber bunyi, contoh dari sumber bunyi adalah dawai. Dawai itu nama lainnya adalah senar. Contoh peralatan musik populer yang menggunakan dawai adalah gitar dan biola. Dari hukum Melde terdapat rumus cepat rambat gelombang pada dawai, besarnya V sama dengan akar F per mu. V itu adalah cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon. F itu adalah gaya tegangan pada dawai satuannya Newton. Dan mu merupakan massa persatuan panjang dawai, satuannya kilogram per meter. Dari sini nanti ada juga diperoleh rumus V sama dengan akar F per mu per rho kali A. Rho itu adalah massa jenis zat, A itu adalah luas penampang. Frekuensi dawai. Frekuensi nada yang dihasilkan oleh dawai atau senar dinyatakan dengan rumus Fn sama dengan N plus 1 dikalikan V per 2L. Fn itu merupakan frekuensi nada keberapa? Satuannya Hertz.
V itu adalah cepat rambat gelombang pada dawai, satuannya meter per sekon, dan L itu adalah panjang dawai, satuannya meter. Kita bisa mengamati bagaimana perbandingan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. F0 dibandingkan F1 dibandingkan F2 itu besarnya perbandingan adalah 1 dibandingkan 2 dibandingkan 3. Juga bisa mengamati letak perut dan simpul ya. Untuk nada dasar itu ada 1 perut, 2 simpul. Kemudian untuk yang F1-nya itu nada atas pertama itu 2 perut dan 3 simpul. Sekarang kita masuk ke pipa organa. Pipa organa menggunakan kolam udara yang bergetar untuk menghasilkan bunyi. Contoh yang mudah itu angklung dan seruling. Untuk pipa organa terbuka itu rumusnya sama dengan dawai. Fn sama dengan N plus 1 kalikan V per 2L. Untuk perbandingannya sama. Untuk F0 dibandingkan F1 dibanding F2 itu 1 banding 2 banding 3. Akan tetapi untuk bentuk perut dan simbolnya, kalau untuk dawai nada dasar itu perutnya 1, simbolnya 2, ini kebalikannya untuk pipa organa terbuka. Untuk nada dasar perutnya 2, simbolnya 1. Nah, sekarang kita ke pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup merupakan tabung atau kolam udara yang salah satu ujung penampangnya tertutup. Untuk frekuensinya, Fn-nya itu sama dengan 2N plus 1 kalikan V per 4L. N-nya itu frekuensi keberapa ya? Untuk perbandingan frekuensi yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup, F0 dibandingkan F1 dibandingkan F2 sama dengan 1 banding 3 banding 5. Itu merupakan bilangan ganjil. Kita bisa mengamati untuk perut dan simbolnya. Untuk pipa organa tertutup itu perut dan simbolnya sama. Jadi untuk nada dasar perutnya 1, simbolnya 1. Nada atas pertama perutnya 2, simbolnya 2. Berkenaan dengan bunyi ada yang namanya efek Doppler. Efek Doppler ini terjadi ketika ada suatu gerak relatif antara sumber gelombang dengan pengamat. Ketika sumber bunyi dan pengamat itu bergerak saling mendekati, maka pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi sumber atau frekuensi awalnya. Ketika sumber bunyi dan pengamat saling menjauhi, maka pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih rendah dari frekuensi sumber bunyi. Untuk efek Doppler kita bisa melihatnya dari gambar. Untuk rumusnya Fp itu frekuensi pengamat atau pendengar, Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Nanti kalau pendengar atau pengamat mendekati maka Vp-nya plus. Kalau pendengar menjauhi maka Vp-nya minus. Kalau sumber mendekati pengamat maka Vs-nya minus. Akan tetapi kalau sumber menjauhi pengamat maka Vs-nya positif. Ini keterangannya. Apabila Vs-nya menjauhi maka plus, Vs-nya mendekati minus. Kalau Vp-nya mendekati positif, Vp-nya menjauhi minus. Sekarang kita ke resonansi pada kolom udara. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya benda lain karena benda yang ada di sampingnya itu bergetar. Resonansi pada kolom udara itu dapat ditentukan tinggi resonansi. Besarnya adalah setengah kali lambda, di mana nanti lambda itu hubungannya dengan panjang kolom udara itu L sama dengan 1/4 lambda jika frekuensi pertama, 3/4 lambda jika frekuensi ketiga 2. 5/4 lambda jika frekuensi ketiga. Sekarang kita masuk ke gelombang cahaya. Cahaya tentunya kita tahu bahwa cahaya itu memiliki sifat yang pertama dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dihamburkan, dapat dilenturkan dan juga bisa mengalami polarisasi.
Untuk pemantulan cahaya sudah pernah kita pelajari pada waktu SMP. Pemantulan cahaya itu apabila cahaya mengenai suatu bidang berkas, kemudian cahayanya akan dipantulkan. Cahaya yang biasanya kita lihat merupakan kelompok sinar-sinar cahaya yang disebut dengan berkas cahaya. Terdapat 3 macam berkas cahaya sejajar, berkas cahaya menyebar atau divergen, dan juga berkas cahaya mengumpul atau konvergen. Sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, hukum Snellius, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besarnya sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Kemudian ke refraksi. Refraksi itu adalah pembiasan. Refraksi atau pembiasan dalam optik geometris merupakan perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan dan juga pembelokan arahnya karena melewati 2 medium yang berbeda. Tumbukan antar gelombang cahaya dengan antar muka 2 medium menyebabkan kecepatan gelombangnya berubah. Panjang gelombang atau panjang gelombang bisa bertambah atau berkurang, akan tetapi untuk besarnya frekuensi cahaya adalah nilainya sama. Karena cahaya itu bersifat sebagai gelombang transversal. Gelombang cahaya, untuk cahaya bisa mengalami difraksi. Difraksi adalah peristiwa penyebaran cahaya setelah melewati celah sempit, sehingga akan terbentuk pola gelap dan pola terang pada layar. Itu ada difraksi pada celah tunggal, ada pola gelap dan juga pola terang. Itu rumusnya menggunakan rumus D sin theta sama dengan N kali lambda. Untuk pola terang, D sin theta sama dengan N ditambah setengah kali lambda. N merupakan keberapa? 1, 2, 3 seterusnya ya. D itu merupakan lebar celah dan theta merupakan sudut berkas sinar yang arahnya tegak lurus terhadap layar. Untuk sudut yang sangat kecil maka sinus theta itu sama dengan tangan theta. Ada pola gelap, ada pola terang yang bisa kalian lihat pada gambar. Besarnya ada garis gelap, garis terang. Ada rumusnya sesuai dengan yang ada di gambar. Difraksi kisi. Kisi difraksi merupakan alat yang mempunyai celah yang banyak hingga beberapa ribu celah. Untuk lebar celahnya itu sama dengan 1/n. N besar. N besar itu adalah banyaknya kisi. Untuk pola terang dan pola gelap itu ada rumusnya. Untuk pola terang D sin theta sama dengan N kali lambda. Untuk pola gelap D sin theta sama dengan N dikurangi setengah lambda. Ya, untuk yang sudut yang sangat kecil diperoleh seperti itu sesuai dengan gambar. Kemudian ada yang namanya interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan perpaduan 2 buah gelombang cahaya atau lebih. Ada yang interferensi celah ganda, itu interferensi Zong. Ini menghasilkan garis gelap dan terang secara bergantian dengan jarak pisah yang sama. Nanti diawali dengan yang namanya terang pusat. Tidak pernah ada yang namanya gelap pusat. Adanya terang pusat. Terang pusat, baru gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2. Itu ada rumus jarak antara garis terang ke N dan juga garis gelap ke N dari terang pusat. Kalian bisa mengamati rumusnya. Y kali D per L sama dengan N kali lambda untuk pola terang. Y kali D per L sama dengan N plus setengah kali lambda itu apabila polanya pola terang, di mana nanti N-nya dimulai dari 0. Jadi 0 ya. 0 berarti dari terang pusat. Ode interferensinya. Nah, ada juga polarisasi cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal dengan medan listrik dan medan magnetnya arahnya saling tegak lurus. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal sehingga juga akan mengalami polarisasi ya.
polarisasi kalian bisa mengamati itu merupakan perubahan orientasi medan listrik. Itu ada gambarnya. Nah, ini ada contoh soal mengenai gelombang cahaya dan juga gelombang bunyi. Apabila nanti diminta untuk menghitung berapakah intensitas bunyi, kita menggunakan rumus I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Dari sini kita bisa mengamati besarnya I dengan R kuadrat berbanding terbalik. I1 per I4 sama dengan R4 kuadrat per R1 kuadrat, diperoleh I4 sama dengan 8 watt per meter persegi. Ini merupakan apabila diminta untuk mencari intensitas bunyi pada jarak ke R menggunakan rumus I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ini kalau contoh soalnya mengenai gelombang cahaya. Kita ada soal tentang jarak dua celah. Kemudian ada panjang gelombang. Ada jarak antar terang pusat dengan terang ketiga itu 0,6 cm. Berapakah jarak antar kedua celah? Menggunakan rumus YD per L sama dengan N kali lambda. Atau boleh PD per L sama dengan M kali lambda. Karena ini adalah pola terang. Demikian pemaparan materi mengenai gelombang bunyi dan gelombang cahaya dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.